Saya pernah berpikir bahwa persahabatan sejati takkan pernah retak, apalagi karena sesuatu yang terlarang seperti ini. Saya yakin William, sahabat saya sejak SMA di Jakarta, adalah pria lurus sejati. Dia yang selalu bercerita tentang gadis-gadis cantik di kampus, yang tertawa lepas saat kami nongkrong di warung kopi pinggir jalan, yang menemani saya saat keluarga saya berantakan karena perceraian orang tua. Tapi malam itu, di kamar kosannya yang sempit di pinggiran Jakarta Selatan, segalanya berubah. Hujan deras mengguyur kota, petir menyambar-nyambar seperti amarah langit. Kami baru saja pulang dari nonton bola di kai dekat kampus, basah kuyup karena lupa bawa payung. William tertawa sambil mengeringkan rambutnya dengan handuk, badannya yang atletis, rom olahraga futsal rutin, terlihat samar di balik kaos basah yang menempel di kulit. "Lo nginep sini aja, Ardi," katanya santai, seperti biasa. Saya mengiyakan, sudah terbiasa tidur di kasur lantai kamarnya yang selalu berantakan dengan buku-buku teknik sipil. Kami berbaring berdampingan, lampu dimatikan, hanya suara hujan yang memenuhi ruangan. Obrolan ringan tentang kuliah, tentang rencana liburan ke Bali bareng teman-teman lain, perlahan mereda. Tapi tiba-tiba, tangan William menyentuh lengan saya. Bukan sentuhan biasa seperti saat kami tos setelah gol tim Aurib. Sentuhan itu lama, hangat, dan membuat jantung saya berdegup kencang. Saya diam saja, takut salah paham. Tapi kemudian dia bergeser lebih dekat, napasnya terasa di leher saya. "Ardi," bisiknya pelan, suaranya bergetar. Gue capek pura-pura." Saya menoleh, mata kami bertemu dalam kegelapan. Ada sesuatu di tatapannya yang belum pernah saya lihat sebelumnya, kerapuhan, ketakutan, tapi juga hasrat yang dalam. Sebelum saya sempat bertanya, bibirnya menyentuh bibir saya. Lembut dulu, ragu, lalu semakin mendesak. Tubuh saya membeku, otak saya berputar liar. Ini William, sahabat saya, yang selalu bilang cowok gay itu aneh, yang pernah ikut demo anti waktu SMA karena ikut-ikutan teman. Tapi malam itu, dia yang memulai. Saya mendorongnya pelan. "Will, lo lagi apa?" Dia mundur, wajahnya memerah meski gelap. Di. Gue enggak tahu kenapa. Gue takut banget." Kami diam lama. Hujan semakin deras, seolah ikut menangis atas apa yang baru saja terjadi. Saya bangkit, duduk di pinggir kasur, tangan gemetar. Saya sendiri sudah lama menyadari perasaan saya gay, tapi saya sembunyikan rapat-rapat di negeri ini, di mana keluarga muslim konservatif seperti milik saya takkan pernah menerima. Tapi William, dia yang selalu pacaran sama cewek, yang keluarganya dari kelas menengah Jakarta, ayahnya polisi, ibunya guru agama. "Lo beneran?" tanya saya akhirnya, suara serak. Dia mengangguk pelan. "Gue udah lama ngerasa gini, Di. Sejak kita sering bareng. Gue takut ngaku, takut kehilangan lo sebagai teman. Tapi tadi, gue enggak tahan lagi." Malam itu kami tak tidur. Kami bicara sampai subuh, tentang rahasia yang kami pendam masing-masing. Saya cerita tentang perjuangan saya menerima diri sendiri, tentang malam-malam kesepian di kosan sambil melihat oto kami berdua. Dia cerita tentang rasa bersalahnya, tentang doa-doa yang dia panjatkan agar perasaannya hilang, tentang gadis-gadis yang dia pacari hanya untuk membuktikan pada dirinya sendiri bahwa dia normal. Pagi harinya, kami berpelukan erat, bukan sebagai sahabat lagi, tapi sebagai dua jiwa yang baru menemukan satu sama lain di tengah badai masyarakat yang tak ramah. Tapi saya tahu ini baru awal. Di Indonesia ini, cinta seperti kami bukanlah dongeng indah, ia penuh duri, penuh pengorbanan. Hari-hari berikutnya terasa seperti mimpi. Kami semakin dekat, curi-curi pandang di kampus, pesan rahasia di ponsel, pertemuan diam-diam di taman kota saat malam. William berubah, dia lebih perhatian, lebih lembut. Dia yang dulu kasar dalam bercanda, kini sering memegang tangan saya saat kami sendirian.
Tapi di depan teman-teman kami tetap pura-pura. Lo berdua kok makin lengket ya Godario, teman kami yang lain. Kami tertawa gugup saling lirik. Saya bahagia tapi juga takut. Keluarga saya di Bandung sering menelepon bertanya kapan saya bawa pacar pulang. Saya bohong bilang belum ada yang serius. William lebih parah, ayahnya sering cerita tentang harapan punya cucu, tentang menantu perempuan yang solehah. Setiap kali itu wajah William pucat. Suatu hari, kami nekat pergi ke Bali berdua, bilang ke teman-teman kalau ikut rombongan kampus. Di sana, di pantai Kuta yang ramai turis asing, kami bisa lebih bebas. Berjalan bergandengan saat sunset, tertawa saat ombak menyiprat basah. Malam di ila kecil yang kami sewa, kami saling cerita mimpi ingin hidup bersama suatu hari, mungkin pindah ke luar negeri di mana kami tak perlu sembunyi. Tapi mimpi itu rapuh. Saat kembali ke Jakarta, kenyataan menampar keras. Kembali ke rutinitas Jakarta yang macet dan panas, perasaan kami semakin dalam. William sering datang ke kosan saya, membawa makanan dari warung Aurip. Kami habiskan malam dengan bicara panjang atau hanya diam saling tatap. Ada kehangatan yang tak pernah saya rasakan sebelumnya, cinta yang tulus, meski tersembunyi. Tapi konflik mulai muncul dari dalam diri William. Dia sering gelisah, terutama setelah sholat Jumat atau saat ibunya menelepon cerita tentang pengajian. Gue takut dosa, katanya suatu malam, mata berkaca. Gue sering istighfar, minta ampun sama Allah. Tapi setiap lihat lo, gue nggak bisa bohong lagi sama hati gue. Saya memeluknya erat. Kita sama, Will. Gue juga berjuang. Tapi cinta ini nggak salah, kan? Ini dari hati. Dia mengangguk, tapi saya tahu dia terbelah. Di masyarakat kita, agama dan budaya begitu kuat menekan. Berita tentang Raya Waria atau demo anti-LGBT sering muncul membuat kami semakin waspada. Konflik pertama datang dari teman kampus. Rio yang curiga sejak lama, suatu hari konfrontasi William saat saya tak ada. Lo sama Ardi ada apa sih? Kok aneh banget akhir-akhir ini? William panik, bohong bilang kami hanya sahabat karib. Tapi rumor mulai menyebar pelan, bisik-bisik di belakang, tatapan aneh dari teman lain. Saya marah saat tahu. Kenapa lo nggak bilang apa adanya? Lo gila ya, Di sini. Kita bisa dihakimi. Pertengkaran pertama kami meledak. Saya merasa dia malu dengan saya, dengan kami. Dia bilang dia takut kehilangan segalanya, keluarga, teman, masa depan. Malam itu dia pulang, meninggalkan saya sendirian menangis. Beberapa hari kami tak bicara. Saya kesepian tapi juga bangga, saya sudah terbiasa sendiri dengan rahasia ini. William yang baru sadar, masih rapuh. Akhirnya dia datang lagi, meminta maaf dengan air mata. Gue nggak bisa tanpa lo, Gue akan berjuang. Kami baikan, lebih hati-hati lagi. Kami mulai mencari komunitas online, baca cerita orang-orang seperti kami di forum rahasia. Ada harapan banyak yang bertahan, meski susah. Tapi badai besar datang saat keluarga William tahu. Adiknya yang culun melihat pesan di ponsel William, pesan mesra dari saya. Adiknya cerita ke ibu ke ayah. Malam itu, William diinterogasi habis-habisan. Lo beneran begini? Astagfirullah, teriak ayahnya, polisi yang tegas. William tak mengaku dulu, tapi akhirnya menangis. Keluarganya marah besar, ibunya nangis histeris, ayahnya ancam usir dari rumah. Mereka paksa William ke ustadz untuk diobati, bilang ini pengaruh setan. William cerita semua pada saya, suara gemetar di telepon. Gue disuruh pilih, keluarga atau ini. Hati saya hancur. Saya tahu pilihan itu berat, di Indonesia, keluarga adalah segalanya. Pilih yang bikin lo bahagia, Will. Tapi dia tak bisa.
Beberapa minggu dia menghilang, ponsel mati, tak ke kampus. Saya panik, cari ke kosannya, kosong. Akhirnya dia muncul lagi, kurus, mata sembab. Gue ikut pengobatan di. Gue coba normal lagi. Saya terpukul. Apakah ini akhir? Tapi tidak. Di balik kata-katanya ada keraguan. Malam itu dia datang ke kosan saya, memeluk erat. Gue bohong mereka, Di. Gue nggak bisa tinggalkan lo. Kami semakin rahasia, tapi cinta semakin kuat. Kami rencanakan masa depan, lulus kuliah, cari kerja di kota besar, mungkin Jakarta tetap, atau pindah ke Bali di mana lebih toleran. Tapi pengkhianatan datang dari tempat tak terduga. Hidup kami seperti berjalan di tali tipis, bahagia dalam rahasia, tapi selalu was-was. Kami sering kabur ke Bogor akhir pekan, ke kebun teh yang sejuk, berjalan di antara kabut pagi, tangan saling genggam saat tak ada orang. Di sana, kami merasa bebas sebentar. William semakin berani. Dia baca buku tentang Islam dan seksualitas, cari pendapat ulama yang lebih terbuka. Ada yang bilang cinta sesama jenis bukan dosa kalau nggak ada hubungan isik haram, katanya optimis. Saya tersenyum, tapi tahu itu hanya penghiburan. Konflik keluarga William mereda sementara, mereka pikir pengobatan berhasil karena William pura-pura pacaran sama sepupu jauh yang dijodohkan. Tapi setiap kali bertemu gadis itu, William cerita betapa kosong rasanya. Saya sendiri mulai terbuka pada satu orang, kakak perempuan saya di Bandung, yang liberal. Saat pulang kampung, saya cerita pelan. Dia terkejut, tapi peluk saya. Kakak dukung kamu, Ardi. Tapi hati-hati ya, di sini susah. Dukungan itu memberi kekuatan. Tapi kemudian pengkhianatan terjadi. Rio, teman yang curiga itu, ternyata memata-matai kami. Dia oto kami berpelukan di taman kosong, kirim ke grup kampus anonim. Besoknya, rumor meledak, oto blur tapi jelas kami berdua. Kampus heboh. Teman-teman menjauh, ada yang ejek langsung. Banci lo berdua, teriak seseorang saat kami lewat koridor. William panik total. Keluarganya tahu lagi, kali ini bukti. Ayahnya datang ke Jakarta, paksa William pulang ke rumah, ancam putus hubungan kalau tak bertobat. Saya sendirian hadapi badai. Keluarga saya tahu dari media sosial kampus, ibu menelepon nangis. Kamu kenapa sih, nak? Ini aib. Saya hampir putus asa. Tapi William telepon diam-diam, tunggu gue, Di. Gue akan lawan. Dia kabur dari rumah, datang ke kosan saya malam-malam. Kami nangis berpelukan. Gue pilih lo, katanya tegas. Kami putuskan lari ke Yogyakarta, kota yang lebih artistik, lebih terbuka. Kami naik kereta malam, tinggalkan Jakarta yang penuh luka. Di Jogja, kami mulai baru. Sewa kosan kecil di pinggiran, cari kerja paruh waktu. Hidup susah, tapi bersama. Kami jalan di Malioboro malam hari, makan gudeg pinggir jalan, nonton wayang kulit. Di sini ada komunitas kecil yang dukung kami, teman-teman yang sembunyi tapi saling bantu. Cinta kami semakin dalam, penuh pengertian. William belajar masak nasi goreng untuk saya temani dia saat rindu keluarga. Tapi masa lalu mengejar. Ayah William cari kemana-mana, lapor polisi bilang anak hilang. Kami semakin hati-hati. Suatu hari, Rio muncul di Jogja, dia minta maaf, bilang menyesal karena cemburu buta. Ternyata dia juga punya perasaan sama jenis, tapi proyeksi ke kami. Pengampunan datang pelan. Di Yogyakarta, hidup kami seperti babak baru, penuh harapan meski sederhana. Kami kerja di KAI kecil dekat kampus William jadi barista, saya bantu administrasi. Malam hari, kami pulang ke kosan, masak bareng, cerita tentang hari. Cinta kami matang. Tak lagi hanya hasrat muda, tapi saling dukung. Saat saya sakit demam, William jaga semalaman, kompres dahi saya.
Saat dia down karena rindu ibu, saya peluk sampai pagi. Kami kunjungi tempat romantis di Jogja, Pantai Parangtritis saat sunset, duduk di pasir hitam sambil dengar ombak. Atau ke Bukit Bintang, lihat lampu kota dari atas, tangan saling genggam. Perlahan kami bangun jaringan. Bertemu pasangan lain seperti kami, saring cerita. Ada yang sudah bersama bertahun-tahun, sembunyi tapi bahagia. Itu beri inspirasi. Tapi konflik tak hilang. Keluarga saya masih menolak, ibu bilang kembali ke jalan benar, nak. Saya kirim foto kami bahagia, tapi dibalas diam. William lebih berani, dia telepon ibunya diam-diam, cerita bahwa dia bahagia. Ibunya nangis, tapi mulai lembut. Mama cuma takut kamu susah, nak. Ayahnya tetap keras, tapi waktu perlahan melunakkan. Suatu hari, badai besar lagi. Foto kami viral di media sosial lokal, ada yang tag akun-akun konservatif. Ancaman datang, pesan benci, bahkan ada yang datang ke cari kami. Kami takut, tapi tak lari lagi. Kami hadapi bersama, lapor polisi, cari dukungan dari Lesmug di Jogja. Di tengah itu, William jatuh sakit parah, stres berat, masuk rumah sakit. Saya jaga terus, tak tidur. Saat dia sadar, dia pegang tangan saya. Terima kasih udah nggak ninggalin gue, Di. Air mata saya jatuh. Kita selamanya bareng. Dokter bilang dia butuh istirahat total. Kami putuskan pindah ke Bali, pulau yang kami impikan. Dapat kerja di resort kecil di Ubud sebagai staff. Di Bali, suasana berbeda. Turis banyak, lebih toleran. Kami bisa lebih terbuka, jalan bergandengan di sawah hijau, nonton tari kecak bareng. Cinta kami seperti bunga mekar di tropis, indah, kuat. Tapi pengkhianatan terakhir datang dari saya sendiri, bukan sengaja. Di Bali, hidup terasa seperti surga kecil. Pagi-pagi kami bangun dengar burung jalan ke sawah terasering Ubud yang hijau. Kerja di resort mewah, tamu asing ramah, tak ada takpan menghakimi. William sembuh total, lebih kuat. Dia mulai tulis cerita kami di blog anonim bagi inspirasi ke orang lain yang sama. Biar mereka tahu kita bisa bahagia, katanya. Saya setuju. Kami foto bareng di pantai, upload blur wajah, tapi cerita cinta kami nyata. Keluarga perlahan mendekat. Ibunya William datang ke Bali, pura-pura liburan. Pertama kali bertemu saya secara terbuka. Dia nangis, peluk William. Mama salah, nak. Mama cuma mau kamu bahagia. Ayahnya masih diam, tapi kirim uang bulanan, tanda mulai terima. Keluarga saya juga, kakak datang, bawa oleh-oleh dari Bandung. Ibu mulai paham, pelan-pelan. Kami bahagia luar biasa. Rencana nikah diam-diam di luar negeri mulai dibicarakan, meski tahu di Indonesia tak mungkin. Tapi kemudian saya lakukan kesalahan besar. Saat stres kerja, saya minum terlalu banyak di bar dengan teman baru, seorang turis asing yang ramah. Malam itu, saya selingkuh hanya sekali, tapi cukup hancurkan segalanya. Pagi harinya, rasa bersalah membunuh saya. Saya cerita pada William, nangis minta maaf. Dia diam lama, wajah pucat. Kenapa, Di? Setelah semua ini. Dia pergi beberapa hari, tinggalkan saya sendirian di Ila. Saya tak makan, tak tidur, hanya menyesal. Dia kembali, mata merah. Gue sakit banget, Di. Tapi gue tahu kita sama-sama manusia, punya salah. Dia makan, tapi luka tetap ada. Kepercayaan retak. Kami berjuang perbaiki, bicara terbuka, konseling online dengan psikolog Lubtriendli. Perlahan kami bangkit lagi. Lebih kuat, lebih dewasa. William bilang cinta sejati bukan gak ada salah, tapi memakan dan tetap pilih bareng. Kami kunjungi Pura Besakih, berdoa bersama, minta kekuatan. Di Bali, kami rayakan ulang tahun bersama, di pantai dengan api unggun kecil.
Tapi masyarakat tak pernah benar-benar diam. Ada demo besar anti-LGBTQ di Jakarta, mempengaruhi Bali. Kami semakin hati-hati. Tahun berganti, kami tetap di Bali. Kerja stabil, punya rumah kecil di pinggir sawah. Kami adopsi anjing liar, beri nama Harapan. Keluarga William akhirnya terima sepenuhnya. Ayahnya datang, minta maaf atas kekerasan, kata dulu. Ayah salah, nak. Yang penting kamu bahagia. Keluarga saya juga. Ibu datang, peluk saya erat. Makan ibu, nak. Ibu belajar sekarang. Kami tak nikah resmi, tapi punya upacara kecil dengan teman dekat di pantai, janji sehidup semati. William tulis buku anonim tentang cerita kami, terbit online. Banyak yang terinspirasi. Ada yang hubungi, cerita perjuangan mereka. Kami bantu komunitas, donasi, dukung anak muda yang dibuang keluarga. Cinta kami jadi teladan bahwa di negeri ini, meski susah, cinta bisa menang. Ada saat sulit lagi, pandemi datang, kerja hilang sementara. Tapi kami saling pegang, lewati bareng. Akhirnya, kami buka kai kecil di Ubud, tempat aman buat orang seperti kami nongkrong. Malam-malam kami duduk di teras, lihat bintang. Longgak nyesel pilih gue, tanya William. Saya peluk dia. Gak pernah. Lo segalanya. Cinta kami bukan dongeng sempurna, ada luka, air mata, pengorbanan. Tapi itulah yang membuatnya nyata, kuat, abadi. Di tengah masyarakat yang masih belajar menerima, kami pilih hidup bahagia sebagai diri sendiri. Dan itu cukup.